Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para jemaah sekalian, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Azalia Malika Putri selaku mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Untuk pertanyaan yang pertama, seperti yang kita ketahui, para penyalin kitab sejarah dan nasab atau keturunan dari kalangan Ba'alawi atau Ba'alawi menginterpolasi sumber-sumber data aslinya. Lah, kalangan muda itu butuh yang namanya sebuah bukti ya Pak ya, sebuah bukti dan faktanya. Lalu yang saya tanyakan, apa sih Pak bukti kalau misalnya para penyalin kitab sejarah dan nasab dari Ba'alawi ini menginterpolasi sumber data aslinya? Kami menyampaikan di mana dan kemana, kapan saja kepada publik semua bahwa kita harus berhati-hati, waspada ketika membaca kitab sumber data yang dikarang oleh kalangan mereka, para Habib Ba'alawi itu. Tidak hanya karya internal mereka, tetapi karya eksternal mereka, tetapi disalin ulang oleh mereka. Atau karya eksternal, tapi atas permintaan mereka, atau ada hubungan kekerabatan, ada hubungan kekeluargaan, ya, ada hubungan pertemanan, ya. Pasti akan ada kepentingan. Sama seperti ketika Syekh Ramadan Al-Buti, ya, dari Suriah atau Syria, yang meninggal pada waktu berada di masjid dibom, ya, itu karena beliau almarhum ada hubungan dengan Habib Ali Al-Jufri, dengan Habib Umar bin Hafid. Begitu juga Syekh Ali Jum'ah atau Syekh Ali Goma dari Mesir, itu juga ada hubungan-hubungan dengan Habib. Dulu ada seorang ulama terkenal sekaligus mantan pejuang dari Cianjur yang bernama Kiai Haji Abdullah bin Nuh. Itu diajak bersama, ya, oleh Muhammad Diya Shihab mengarang sebuah kitab yang bernama Al-Imamul Muhajir tahun 1980 Masehi kemarin. Tapi isi-isinya semua memihak kepada Ba'alawi karena berdasarkan apa yang telah dirumuskan oleh Muhammad Diya Shihab yang Ba'alawi itu. Nah, ini buktinya. Begitu juga ketika dikarang sebuah kitab nasab yang disandarkan kepada ulama hebat sekelas Syed Murtadha Az-Zabidi. Di belakang kitab tersebut, nama kitabnya itu Ar-Raudul Jali fi Nasabi Bani Alawi. Tetapi di belakangnya ini ada kitab yang bernama lain dan karangan orang lain, tetapi dari kalangan mereka sendiri, yakni Habib Mustafa Al-Aidrus, kawannya sendiri. Lah, Habib Mustafa Al-Aidrus ini, ayahnya Abdurrahman Al-Aidrus itu katanya pernah menjadi gurunya Syed Murtadha Az-Zabidi. Lah, klaim-klaim sepihak ini menganggap, ya, bahwa eksternal Ba'alawi itu juga menisbat nasab Ba'alawi. Sama seperti baru-baru ini kami bagikan kepada saudara-saudari PDF-nya kitab Al-Baha' Tarikh Hadramaut fi Tarikh Hadramaut karya Syekh Abdurrahman bin Ali bin Hisan atau bin Hasan. Itu juga ada interpolasi, ada interpretasi, dan bahkan ada asumsi yang keliru dari sumber asli yang oleh Habib Abdullah Muhammad Al-Habsyi sendiri itu membuat satu tulisan footnote, catatan kaki, nama Muhammad bin Alwi,
Lalu diaslikan sebagai Muhammad Al-Faqihil Muqaddam. Di situ dituliskan, lihatlah kitab Al-Ghuror, ya, undur Al-Masyra'. Padahal ketika saya teliti di dalam kitab Al-Ghuror sendiri, di dalam kitab Al-Masyra'ur Rawi sendiri, itu gak cocok gitu. Lah inilah yang namanya kebiasaan sejak leluhurnya sampai sekarang. Bagi orang yang tidak memiliki datanya, pasti akan iya saja. Wah, paling nggak akan bisa mengoreksi saya, yang punya kitab itu saya. Akhirnya ini saya akan membuktikan gitu. Tadi Kak Azalia kan minta bukti ya. Nah, ini sekarang saya akan membuktikan. Omong kosong itu sama dengan bohong. Bohong itu sama dengan ya mengandung unsur fitnah. Ya, fitnah itu asadu minal qatl. Nah, kemarin kan sudah saya sampaikan Al-Baha Tarikh Hadramaut. Ini ya. Banyak kiai-kiai yang bertanya ke kami ketika memahami Tarikh Al-Baha ini. Kok ada Al-Mustadraknya ya? Lah, Al-Mustadrak itu bukan karya dari Syekh Abdurrahman bin Ali bin Hasan atau bin Hisan, tetapi karya orang lain, orang yang hidup setelahnya, karena wafatnya tahun 888 Hijriyah. Lah, Syekh Abdurrahman bin Ali bin Hisan ini wafatnya tahun 818. Bagi orang yang tidak bisa membedakan ya dan mengetahui ciri-ciri Ba'alawi, itu akan wah sama saja ini karya dari Abdurrahman bin Ali bin Hasan atau bin Hisan. Ini saya buktikan. Kemarin kan sempat saya sampaikan kepada kawan-kawan bahwa halaman 125 itu ada keterangan tentang wafatnya Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam pada tahun 652. Wa fi sanatis sanataini wa khamsina, dan pada tahun 52 wasitti mi'atin dan 652 tuwfiya Al-Faqih Muhammad bin Ali Alawi. Wafatlah seorang yang cerdas ahli fikih, yakni yang bernama Muhammad bin Ali Alawi. Lah, Muhammad bin Ali Alawi ini bukan Al-Faqihil Muqaddam, tetapi oleh Abdullah Muhammad Al-Habsyi, penyalin kitab Tarikh Al-Baha ini, mengasumsikan, memahami, menginterpretasikan sebagai Al-Faqihil Muqaddam. Ada angka 3 footnote bawah Al-Masyra'ur Rawi juz 2 halaman 2 dan Wa Ghurarul Bahaidawi halaman 145 ya. Ini ditunjukkan langsung oleh Abdullah Muhammad Al-Habsyi Ba'alawi ya. Coba saya buktikan. Walaupun masalah halaman ini kami maklumi karena di PDF dengan versi cetakan itu beda. Nah, beliau Abdullah Muhammad Al-Habsyi ini menyampaikan rujukan sesuai dengan pemahamannya bahwa Al-Faqihil Muqaddam itu wafat tahun 652. Tadi kan 652 gitu. Tapi ternyata di Al-Masyra'ur Rawi ini bukan 652. Di juz 2 halaman 469 Al-Masyra'ur Rawi. Saya buktikan. Langsung pada poinnya saja. Wa tuwfiya yaumal jumu'ah. Al-Faqihil Muqaddam itu wafat pada hari Jumat, Tsani Dzulqa'dah, tanggal 2 bulan Apit. Bulan Dzulqa'dah atau Apit selo-selo. Sanatatis'in, pada tahun sebentar. Ini yang sebentar. Ini yang Alwi, 653. Sebentar. Tak carikan yang lain saja. Sebentar. Tak carikan yang Al-Ghuror saja. Al-Masyra'nya nanti. Al-Ghuror saja. Kemarin itu kawan kami dari Banyuwangi, Pak Kiai Ahmad Wahyudi, itu usul ke dekan rektor untuk
menyelenggarakan seminar atau diskusi ilmiah. Kan ada fakultas kesejarahan atau fakultas dakwah syariah, ya kan, adab usuluddin, kan bisa mengundang kami ya, untuk presentasi ke sana. Wal imam, nah ini wal imam al-faqih Salim bin Fadl fi awani sigori fa inna maulidahu radhiyallahu anhu, lahirnya al-faqih al-muqaddam kana sanata arba'in wa sabi'ina wa khamsimi'ah, tahun 574. Ini lahirnya al-faqih al-muqaddam. Wujida bi khatti Syekh Ali bin Abu Bakar radhiyallahu anhu wa wafatuhu sanata 30 wa khamsina wa sittimi'ah. Wafatnya al-faqih al-muqaddam itu tahun 653. Ya beda kan? Tadi 652. Beda kan? 1 tahun korupsi ya. Lah, padahal katanya suruh baca Al-Ghurur. Ya ternyata enggak sama. Nah, ini kan namanya bohong ya. Bohong. Enggak sesuai. Nah, begitu juga ketika Abdullah Muhammad Al-Habsyi menyampaikan tentang kejadian wafatnya anaknya Al-Faqih al-Muqaddam yang bernama Alwi bin Muhammad. Oleh orang-orang Ba'alawi itu memahami Alwi al-Ghuyur namanya. Jadi Al-Faqih al-Muqaddam itu nama aslinya Muhammad ya. Memiliki anak yang bernama Alwi. Julukannya itu Al-Ghuyur karena saking cemburunya ya, saking sensitifnya kepada Allah Ta'ala ya. Ya, terus Alwi Al-Ghuyur memiliki anak yang bernama Ali Sohibud Darok, karena ketika dipanggil langsung akan datang ya, menemui ya. Terus Ali Sohibud Darok memiliki anak yang bernama Muhammad ya, dengan gelar Maulad Dawilah ya, karena memang di sana itu ada perkampungan yang namanya Dawilah. Dan beliau berada di sana sebagai yang memerdekakannya atau ya pemiliknya ya, sama seperti Dawilah, nama aslinya Muhammad. Lah ini gelar-gelar itu ini tidak dikenal oleh kalangan eksternal Ba'alawi. Lah di sini disebutkan wa fi sanati sabi'ina wa sittimi'ah, pada tahun 70 dan 670 Hijriah. Tufiya Asy-Syarif Ar-Rajul, ini halaman 130 nih. Mungkin para pemirsa dan pendengar semua bisa menyimaknya. Tufiya, nanti buka di haizin.com di video kami kemarin yang kami sertakan, bagikan tarikh Tufiya Asy-Syarif Ar-Rajul As-Sholih, wafatlah seorang syarif. Syarif itu biasanya keturunannya Kanjeng Nabi. Ar-Rajul As-Sholih, seorang lelaki yang saleh, yakni Alawi bin Muhammad, yang bernama Alawi bin Muhammad Al-Arif Billah, yang Al-Imam Muhammad ini seorang imam Al-Faqih al-Muqaddam katanya. Jadi Alwi ini anaknya Muhammad Al-Faqih al-Muqaddam bilah fi Syawal, pada bulan Syawal. Nah, Abdullah Muhammad Al-Habsyi ini memberi catatan kaki halaman 6, huwa Alwi bin Muhammad bin Ali ibnu Al-Faqih al-Muqaddam. Dijelaskan beliau. Nah, jaddu Asyrafi Hadramaut, kakek kebanyakan syarif-syarif yang ada di Hadramaut. Undur tarjamatahu fil Masyro'ir Rawi juz 2 halaman 211 sampai 215. Kita buktikan di Al-Masyro'ur Rawi. Kalau tidak terbukti berarti nah ini bukti bahwa Ba'alawi itu selalu ngintervensi membohongi ya. Ini kita bukakan, ini kitab Al-Masyro'ur Rawi. Ini karya Ba'alawi, Kak Azali. Karya Ba'alawi. Nah, ini pegangan utama mereka kalau Ba'alawi. Jadi kalau ada cerita aneh-aneh, khurafat-khurafat, ya berasal dari Al-Jawarus Syafaf, dari Al-Ghurur dan lain sebagainya. Sumber pedomannya banyak sekali. Nah, ini saya buktikan.
Alwi Al-Ghuyur tadi kan putranya Muhammad ya. Iya. Al-Faqihil Muqdam. Katanya wafat tahun berapa tadi? 600 652. bukan itu tadi lah Al-Faqihil Muqdam. Ini yang Alwi Al-Ghuyur. Oh, yang 653. Yang beda 1 tahun tadi. Nah, beda 1 tahun itu Al-Faqihil Muqdam. Aslinya yang di Tarik Alba ini 652, cuma di Al-Ghuror karya Ba'alawi yang disuruh lihat referensi oleh penyalin kitab Alba sendiri, Abdullah Muhammad Al-Habsyi, katanya 653, padahal tidak sesuai kan. Ya, terus sekarang yang Alwinya, Alwi Al-Ghuyur bin Muhammad tadi meninggal pada tahun 669. Kalau di Alba ini 670. Ya, halaman 130. Wa fi sanati sabiina wa sittimi'ah. Berarti 670. Oke, 670 ya, catat ya, 670. Sekarang kita buktikan, katanya disuruh melihat Al-Masra'. Wa tuwfiya yaumal jumu'ah. Alwi Al-Ghuyur meninggal pada hari Jumat Tsani Dzulqa'dah, pada tanggal 3 Dzulqa'dah Al-Haram. Sanata Al-Haram itu memang termasuk Asyhurul Haram, Syawal, Apit, Besar ya. Sanata tis'in wasitina wasitimi'ah, tahun 669. Beda ya? Beda. 669. Beda. Ya, wa kubiro fi makbarati Zambal wa qabruhu ma'rufun masyhurun bistijabati du'a rahimahullahu ta'ala wa askanahul firdausal a'la wa bawa'ahu minal jinanid darajatil a'la. Nah, ini beda, nggak sama. Berarti bagi orang yang tidak teliti menelitinya, sekelas seperti Kiai Haji Madiuddin Utsman, Gus Aziz Dazuli misalkan, kawan-kawan semua, termasuk saya misalkan, dia akan iya saja karena tidak memiliki kitabnya. Oleh sebab itu kita memiliki dasar referensi mereka, maka kita harus bisa menelitinya, ternyata sesuai atau tidaknya. Akhirnya kan tidak sesuai kan ya. Ini tadi di bulan apa, padahal aslinya itu bulan Syawal. Lah ini bulan Dzulqa'dah. Yo kacek sak wulan kan. Tahunnya juga beda, bulannya juga beda. Oh, berarti enggak jujur. Jadi Abdullah Muhammad Al-Habsyi, inilah yang saya katakan bahwa ketika ada kitab karya eksternal Ba'alawi yang disalin ulang oleh kalangan internal Ba'alawi, maka pasti akan mengalami interpolasi, kadang salah asumsi interpretasi. Ya, mungkin ini buktinya tadi sudah nggih. Ya, mungkin bisa diteruskan. Oh ya, untuk pertanyaan kedua. Makam Imam Ahmad Al-Muhajir itu, Bapak, kenapa sih Pak Kiai katakan itu palsu, dan apa sih bukti dari sumber data manuskripsinya? Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat itu yang asli. Tidak ada gelar yang namanya Al-Imamul Muhajir, itu enggak ada. Baru ada setelah meninggalnya Imam Ahmad Al-Abah selama 779 tahun. Oleh kitab Syarhul Ainiyah karya Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Sebelumnya itu tidak, hanya sekedar Al-Muhajiru yang berhijrah, katanya seperti itu. Jadi resminya itu selama 779 tahun setelah wafatnya Imam Ahmad. Padahal kalau kita lihat sumber data eksternal, tidak pernah mencatat peristiwa hijrahnya Imam Ahmad dari Basrah ke Madinah, lalu ke Mekah, lalu ke Husayyisah. Itu tidak ada. Kami sudah lacak sampai ke kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir,
saya lacak juga ke kitab Syiar A'lam An-Nubala karya Al-Zahabi, juga tidak mencatatnya. Para habaib, wah ini kan peristiwa rahasia. Kalau diumumkan nanti akan dibantai oleh Syiah Qaromi, itu akan begitu alasannya. Padahal tidak bisa. Ini hijrah bukan 1-2 orang saja, tetapi 77 orang. Bersamaan dengan keluarga Bani Al-Ahdal, Bani Kudaimi, katanya seperti itu. Nah, inilah sejarah yang dibuat-buat oleh kalangan mereka supaya mensejarahlah leluhurnya, padahal tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Malah jika kami kait-kaitkan peristiwa hijrahnya keluarga Imam Ahmad Al-Abbah dari Basrah, ini hampir sama seperti peristiwa pendiri dinasti Ismailiyah Fatimiyah yang ada di Afrikiyah Utara. Ini hampir ada kemiripan itu, ya, ada kemiripan. Bahwa bahkan juga di dalam kitab Tarikh Tobaqat Fuqaha'il Yaman karya Ibnu Samurah itu juga tidak mencatat. Padahal Ibnu Samurah juga mencatat peristiwa besar yang terjadi pada tahun 317 Hijriah tentang perampokan para jamaah haji yang beribadah, yang dibantai 13.000 orang, dimasukkan ke dalam sumur Zam-Zam, ada yang di luar Masjidil Haram, dibunuh, dipenggal, dirampok hartanya. Terus harta rampokan mereka, ya, dari Qoromitoh Abu Thohir, ya, Al-Janabi ini dibawa kemana? Saya kadang-kadang itu curiga, kenapa Imam Ahmad Al-Abbah itu membawa 12 onta dan kuda, ada yang berisi 2 onta itu emas dan perak, ya. Bisa menghidupi 77 orang selama 3 tahun di perjalanan. Nah, ini kadang-kadang itu saya curiga, uangnya dari mana? Dari mana? Apakah dari hasil perampokan ibadah haji itu? Nah, ini kan sering saya sampaikan bahwa saya curiga, memang sangat-sangat mencurigainya. Jadi yang ada sekarang di Syi'ab Bani Mukhaddam yang ada di lereng bukit di daerah Husayyisah itu makam. Itu hanya buatan saja. Oh, berarti nggak ada isinya. Nggak ada isinya. Kalau nggak percaya dibongkar saja. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Ini kan termasuk bantahan yang sangat-sangat berbahaya, ya kan. Ini menyangkut keyakinan mereka kok, ya. Ini kan bukti bahwa mereka itu punya leluhur di sana. Lah, saya membuktikan sendiri berdasarkan kitab karya mereka. Kalau itu kitab karya saya, ya mungkin saya akan dicemooh oleh semua. Saya menyimpan manuskrip yang bernama Fathur Rahimir Rahman, karya Habib Umar bin Abdurrahman Sohibul Khamro. Itu dari kalangan mereka sendiri. Dan ini tidak berani dituliskan, disampaikan, disalin ulang oleh mereka, kecuali Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqqaf dalam kitab Idhamul Qutfi Dzikri Buldani Hadramaut. Di situ jelas keterangannya bahwa beliau Imam Ahmad itu katanya hijrah lalu wafat di Husayyisah tahun 345 Hijriah. 345 Hijriah. Katanya Kiai Haji Abdullah Mukhtar Sukabumi 319 Hijriah. Nah, ini kan ngawuriyah namanya. Ngawur itu. Nanti kalau kita seleksi, kita koreksi semua, termasuk Kiai Haji Sukron Makmun, apalagi putranya Dik Faiz Sukron Makmun, itu yang ngawur semua itu. Nggak berdasarkan data, referensi yang ada, ngarang-ngarang sendiri saja, semaunya, seenaknya. Menuduh kita itu sombong, katanya nggak berdasarkan ilmiah. Ya, ini kembali kepada materi, ya, bahwa tahun 345 itu wafatnya Imam Ahmad Al-Abbah yang katanya Ahmad Al-Muhajir itu, yang berhijrah itu dari Basrah itu ke Husayyisah itu. Ketika
544 tahun setelah meninggalnya, yakni pada tahun 889 Hijriah, wafatnya Habib Umar bin Abdurrahman Sohibul Khamro. Sohibul Khamro. Khamro itu juga wilayah, sama dengan Dawilah, sama dengan Aidit, sama dengan Inat, ya, sama dengan Banyuwangi, sama dengan Malang dan sekitarnya itu. Sohibul Khamro, Sohib Solo, Sohib Gresik, Sohib Surabaya, Sohib Tuban, Sohib Pekalongan dan lain-lain. Sohibul Khamro. Jelas mengatakan ada kata kunci walam yu'raf al-ana maudhi'u qabri. Ini yang ditakuti oleh semua Habib Alawi di seluruh dunia ini. Walam yu'raf al-ana maudhi'u qabri. Sampai sekarang, al-ana itu kan sekarang, ya kan? Belum dan tidak diketahui di mana posisi makam itu. Kecuali ada keterangan bahwa Habib Abdullah Al-Idrus bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Segaf itu menziarahi tempat itu yang sekarang jadi makam Imam Ahmad Al-Abah itu, yang naik antara 100 meter ya, ke atas bukit itu ya, miring itu ya. Nanti bisa dicek, kawan-kawan dari UIN Surabaya bisa mengeceknya. Itu berdasarkan Habib Abdullah Al-Idrus bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali Sohibud Darab bin Alwi Al-Wuyur bin Muhammad Al-Faqil Muqaddam. Nah, beliau Habib Abdullah Al-Idrus berkata, saya menemukan ya lokasi makam, tapi tidak jelas posisinya di mana persisnya. Itu berdasarkan kakeknya, yakni Abdurrahman As-Segaf. Lah, pada tahun-tahun itu, abad 9 itulah mulai dibangun pondasi kesejarahan kaum Ba'alawi. Kak Azali dan para pemirsa dan pendengar semua. Ya, tahun-tahun itulah. Oleh sebab itu di dalam Tarikh Al-Baha, ini kan yang belakang kan ada Al-Mustadrak ya. Ini ada nama-nama yang mirip dengan nama-nama keluarga mereka. Ya, karena memang tahun-tahun itulah mulai dibangun pondasi bangunan kesejarahan nasab mereka. Jadi kunci inti dari kebohongan makam ini adalah walam yu'raf al-ana maudhi'u qabri. Tidak diketahui posisi makamnya sampai 544 tahun. 544 tahun itu kan jarak waktu yang sangat lama, ya kan? Berapa puluh generasi kalau satu tahun, satu abad 100 tahunnya 4 generasi, berarti 4 kali 5 20 tambah ya 40, berarti antara 22 generasi, sama dengan Mbah Sunan Giri. Nggak diketahui makamnya sampai sekarang ini. Tiba-tiba saya membuat makam sendiri di depan rumah saya, di depan masjid yayasan kita misalkan. Apa bisa diterima secara ilmiah? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Terus ini untuk kunci manuskrip pertama. Kitab Fathur Rahimur Rahman ini belum pernah ada yang menyalinnya menjadi sebuah kitab, sama seperti Al-Jawharus Syafaf. Lalu kitab yang resmi menukil posisi makamnya Imam Ahmad Al-Aba Al-Muhajir itu adalah kitab Qiladatun Nahar karya Mbah Makhromah yang wafat 947 Hijriah. Kalau kita tarik wafatnya Imam Ahmad Al-Muhajir 345 sampai ke 947, berarti 602 tahun baru resmi tercatat bahwa makamnya Imam Ahmad Al-Muhajir itu di Usai-Usai itu. Nah, 602 tahun berarti pada masa Hayam Wuruk kurang lebih. Saya berani mengatakan
bahwa makam itu bukan makam asli tapi palsu. Palsu. Nggih, karena berdasarkan manuskrip. Nanti kita akan bagikan semua manuskripnya. Kiai-kiai sebagian sudah saya bagi manuskrip Fathur Rahim Rahman ini. Supaya kami tidak dinilai, wah ini tukang fitnah, tukang membawa bencana dan musibah. Jadi kami ini terbuka. Ya, ini berdasarkan kajian ilmiah, kajian data, referensi. Jadi bukan berdasarkan fitnah. Ini untuk bisa diketahui oleh semuanya. Oleh sebab itu nanti untuk kawan-kawan Al-Azhari bisa membeli buku karya Kiai Haji Madhuddin Usman Al-Bantani. Ini yang kemarin itu, ulama Nusantara menggugat nasab palsu.